Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang senantiasa memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada orang-orang soleh yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan santriwati pula tentunya yang tidak saya lupakan, alhamdulillah segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang baik kali ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu sebagai pengganti pembelajaran di kelas yang biidznillah karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hari ini dengan kondisi yang menimpa kita semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberi pelajaran. Tentunya akan ada banyak pelajaran yang seharusnya didapat bagi orang-orang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan takdir. Lebih-lebih takdir itu adalah takdir yang berbeda dari hari biasanya. Artinya biasanya kita bisa belajar di kelas, bertemu, bertatap muka langsung dengan para asatidz. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita bagaimana tetap menjalin komunikasi, melakukan belajar mengajar walaupun kondisinya dalam berjauhan. Ala kulli hal, semoga ini yang terbaik, tetapi kita tetap terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala di kemudian hari memberi takdir yang lebih baik dari takdir yang hari ini kita rasakan. Para santri sekalian, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini setelah kalian melakukan pembelajaran online selama beberapa hari, tentu ada banyak hal, ada banyak manfaat ilmu, ada banyak pelajaran baru, ada pengalaman baru mungkin yang menggelikan sedikitnya atau menjadi tambah bingung bahkan, dan lain sebagainya yang telah terjadi selama beberapa hari pelajaran yang telah dilakukan bersama asatidz sekalian. Ada yang bingung bagaimana cara pengoperasiannya, ada yang kendala sinyal, ada yang macam-macam. Menjadi sebuah cerita unik yang bisa kita ceritakan nanti kepada generasi seterusnya, adik-adik kelas kita, atau kepada anak cucu kita mungkin bahkan. Tapi saya mengingatkan kepada para santri semuanya, tetap pertama harus tetap semangat dalam melakukan pembelajaran ini. Harus tetap semangat, tetap antusias, karena insya Allah dengan niat yang para santri sekalian semuanya tanamkan dalam hati, tidak sedikit pun mengurangi pahala thalabul ilmi. Semoga sekalipun para santri sekalian semuanya berada di rumah, masih digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam golongan orang-orang yang berada di jalan Allah, karena meskipun kalian berada di rumah, kalian tetap melakukan pembelajaran, melakukan studi, melakukan thalabul ilmi, ya, menjadi seorang thalib dimanapun dan kapanpun kalian berada. Ini yang harus antum semuanya, para santri sekalian, pahami, dan ini yang harus antum semuanya, para santri sekalian, tanamkan dalam hati, sehingga kesemangatan itu, kesemangatan belajar walaupun dalam di rumah, ya, adab-adabnya dan lain sebagainya itu tetap terus terjaga. Dan sembari kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengakhiri wabah ini tentunya. Nah, begitu, itu nasihat Ustadz yang pertama kepada antum semuanya. Kemudian
Nasihat yang selanjutnya, Ustaz mengingatkan kepada para santri sekalian, karena ini mungkin bisa jadi barang baru, sesuatu pengalaman yang baru, biasanya ya butuh rambu-rambu baru, butuh nasihat yang baru atau batu ilmu yang baru. Maka para asatid kami mengingatkan pada para santri sekalian, ingat bahwa sebagaimana kita berinteraksi di dunia nyata, begitu pula seharusnya kita berinteraksi dalam dunia maya. Artinya apa? Ada adab-adab yang tetap harus kita perhatikan ketika kita berada di dunia maya. Ya. Terlebih terkait dengan postingan, terkait dengan apa yang kita ketik, apa yang kita share, atau apa yang kita tulis, apa yang kita posting. Itu sama saja dengan apa yang kita katakan di hari-hari di dunia nyata, ketika kita bertemu dengan teman, ketika kita bertemu dengan para asatidz. Nah, ini yang ingin Ustadz nasihatkan kepada para santri sekalian. Semoga menjadi nilai manfaat dan semoga akhirnya kita tetap menjaga adab. Karena ini penting. Karena kalau kita tidak memperhatikan adab-adab dalam bermedia sosial, ini akan menjadi bumerang bagi kita. Bumerang ketika kita di dunia maupun bumerang nanti kembalinya kepada ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena celaka bagi orang yang tidak memperhatikan apa yang dilakukan ketika di dunia, ya, baik secara lisan, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, semuanya akan berefek atau memiliki balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini memberi keterangan kepada kita bahwa sebiji zarah pun kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab syariat. Kolam yang malaikat tulis itu tidak diangkat hingga dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka sekalipun kita bermedia sosial, maksudnya, nah ini tekanannya, itu kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. One click, satu kali ketik, fakot klik, nah itu akan berefek pahala atau berefek dosa. Maka jangan sembarangan, harus berhati-hati dalam berdunia bermedia sosial atau bermain dunia media sosial. Karena sekarang pembelajaran kita sudah pembelajaran online, otomatis akan bermedia sosial akan menggunakan media-media yang harus terhubung antara satu dengan yang lain. Semoga bisa menjadi perhatian bagi semuanya. Nah, ada setidaknya hal-hal yang harus kita perhatikan, mengambil ibrah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Kalau kita lebih perbesar lagi, tidak hanya sekedar berkata secara lisan, namun juga berkata secara media sosial. Kita tulis, kita catat, kita sampaikan secara langsung atau by rekaman begitu di HP kita, di Android kita, kepada teman, apalagi kepada ustadz. Itu Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar. Jangan perkataan yang ngawur. Tidak boleh yang pertama berkata dusta. Maka rambunya harus berkata yang benar. Yang dimaksud itu adalah harus berkata jujur. Tidak boleh menghindari perbuatan dusta. Tidak ada ngeprank, tidak ada melakukan kebohongan. Karena media sosial, ya, rekaman dan lain sebagainya itu rawan sekali
dijadikan sebagai sumber kebohongan atau data yang bohong, bisa dimanipulasi, diedit kepalanya dan lain sebagainya. Hindari hal-hal atau perbuatan yang demikian. Alaikum bisidq, kata Rasul, hendaklah kalian itu berbuat sidq, fa innahu ma'al birri, sesungguhnya sidq itu sangat dekat dengan kebaikan. Artinya barang siapa yang tidak berbuat jujur sekalipun dia bermedia sosial, maka akan dia jauh dari yang namanya kebaikan. Maka jujurlah dalam bermedia sosial. Kemudian yang kedua, yakni perkataan yang baik yang kita ucapkan, yang kita sampaikan dalam media sosial adalah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Ittaqun nar walau bisakkati tamratin faman lam yajid siqqatu tamratin fa bikalimatin thayyibatin. Indah sekali apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlindunglah, menjauhlah, takutlah dari api neraka walau hanya dengan memberi seseorang sebutir kurma. Dengan perkataan yang baik itu cukup menjadikan kita untuk menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita bermedia sosial itu perkataannya buruk, tidak memilih kata-kata yang baik, kata-kata gaul yang kita tidak tahu artinya apa, itu asal kita comot, asal kita ikuti, asal kita praktekkan, kita share, kita tulis, kita enjoy chattingan dengan siapapun itu menjadi akhlak yang tidak baik. Itu menjadi hal yang tentunya tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi neraka walau hanya dengan menyampaikan atau berkata ya di media, di grup dan lain sebagainya dengan perkataan yang benar. Begitu. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah menghindari untuk menghina satu sama lain. Ya, banyak contohnya, banyak hal. Kadang kita akan memanggil teman kita dengan nama-nama julukan yang jelek, nama-nama julukan yang masya Allah, atau bahkan teman kita foto yang paling jelek kita dapatkan entah dari mana, kita masang CCTV atau seperti apa, itu kita taruh, dijadikan stiker, kita share di grup. Ini adalah bentuk penghinaan. Kita ketika bergaul dengan sesama di pesantren tidak boleh menghina, tidak boleh meremehkan, baik di depan ustadz ataupun tidak di depan ustadz. Begitupun pula sama ya, ketika kita di media sosial juga tidak boleh seru-seruan, akhirnya asal menghina dan lain sebagainya, tidak boleh. Ini dilarang. Ini hanya sekedar bercanda ustadz, tapi kalian sudah membuat poster yang masya Allah itu menurunkan harga diri teman antum, itu tidak diperbolehkan. Itu bagian dari menghina teman antum. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhinna. Jadi tidak diperbolehkan ya. Ini nasihat kepada orang-orang yang beriman. Para santri sekalian insya Allah adalah para santri yang beriman, santri-santriwati sama, jangan menghina sesama saudara. Kemudian larangan mencela diri sendiri juga sama. Jadi mencela orang lain sama, mencela diri sendiri apalagi, itu juga tidak diperbolehkan. Rendah hati atau mengeser aib sendiri ya, aurat, naudzubillah, di rumah karena di kamar belajarnya akhirnya nggak pakai apa-apa, auratnya di-share, itu bagian dari mencela diri sendiri, itu juga tidak diperbolehkan. Saya kira jelas, dan ini biasanya lebih jarang terjadi. Karena apa? Karena untuk diri sendiri lebihnya biasanya ditutup-tutupi. Kamera itu bahkan kalau sudah foto sekali, wah jelek, ulangi lagi. Pinginnya tampil yang lebih bagus, tampil yang lebih sempurna. Biasanya seperti itu. Itu pun juga tidak baik. Apalagi sampai men-share sesuatu yang jelek
diupload sendiri, ya ini tambah lebih aneh lagi. Ini tidak diperbolehkan. Selanjutnya, memberi gelar yang buruk juga sama. Ini masih dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan wala tanabazu bil alqab, dan tidak bolehlah kamu memberi gelar atau julukan-julukan yang jelek. Namanya Ahmad, manggilnya Mat, itu di chatting kedengarannya mungkin biasa tapi jelek sekali. Ya resmi, sampaikan sempurnanya. Ahmad, ya Mubarak, ya Aisyah, ya Khadijah, lengkap begitu. Tat, nah itu juga kurang, misalkan ya Ustad, lengkap sempurna, jangan malas. Karena ini nanti akan menjadi pemahaman yang berbeda kalau kita singkat-singkat, tidak baik. Ini harus kita perhatikan, ya. Harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, ketika kita posting, ketika kita mengeser, ketika kita hendak mengeser sebuah makalah atau menyampaikan sebuah perkataan, pastikan perkataan yang kita share, postingan yang kita bagi itu adalah postingan ketaatan, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa? Ya banyak sekali contohnya. Silahkan share kepentingan dakwah, kepentingan thalabul ilmi, itu silahkan, ya. Jangan share kepentingan yang bertolak belakang tentang itu. Kamu memposting yang sebuah keburukan, akan diposting oleh yang lain, di-share oleh yang lain. Ini pahalanya jariyatus su itu akan mengalir dan terus mengalir. Ini bahaya. Ya, bayangkan hari ini seandainya kita meninggal biidznillah, terus kemudian akun kita masih, share-sharean kita masih, sampai anak putu 1 juta, 2 juta, 4 juta, kita akan mendapatkan keburukan dari apa yang kita share. Ketika share itu adalah share yang tidak bermanfaat. Tapi bayangkan pula apabila yang kita share itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang punya nilai dakwah, maka sekalipun kita meninggal, ya, share atau postingan yang bermanfaat itu akan dibagi 1000, 2000, 1 juta, 2 juta, dan 3 juta orang. Itu akan memberi faedah kebaikan walaupun kita telah meninggal dunia. Pengin? Maka mari kita share hanya yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat, buang. Awas, dunia digital, jejak rekam digital itu bisa dibaca dan akan tercatat lebih tercatat lagi daripada kita sehari-hari di dunia yang nyata, ya, yang tidak ada rekam jejak digital yang tertangkap oleh alat-alat canggih yang hari ini kita miliki. Selanjutnya, perbanyak menambah keimanan, termasuk diantaranya adalah memilih teman yang baik, ya. Jangan asal add friend, asal memilih teman siapa nggak tahu, nggak kenal. Dan hati-hati, fitnah laki-laki bagi perempuan, fitnah perempuan bagi laki-laki, ini juga akan menjadi awal kehancuran kita ketika kita tidak memperhatikan adab ini. Maka ini dijaga. Kalau penting dan bisa bagi seorang laki-laki, jangan berteman dengan seorang perempuan, apalagi yang tidak menutup aurat, yang tidak terlihat dari profil yang ditampakkan. Itu adalah postingan-postingan yang bermanfaat. Silahkan ditinggalkan, pilih yang baik-baik, confirm pertemanan yang baik, add pertemanan yang baik, masuk ke grup yang baik. Kalau sudah grupnya adalah grup tidak manfaat, keluar saja. Ini jangan ketika grup manfaat suruh belajar online bersama ustadz, tidak gabung-gabung, lama gabungnya. Tapi kalau sudah grup tidak bermanfaat, ngobrol ngalor ngidul, menghabiskan kuota, video callan dengan siapa entah tidak bermanfaat pun faedah, ya, antum lakukan, antum semangat, tapi ketika belajar antum tidak semangat, tidak aktif, tidak mau bertanya dan lain sebagainya. Ini akan menjadi masalah. Maka ini harus diperhatikan.
Begitu para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berpikir sebelum memposting. Maksudnya, ya, ketika kita mau tampil dalam sebuah panggung, itu ada rekaman, ada kameranya, kita tentu akan, apa ya mau kita tampilkan ya, saya mau seperti apa ya, kan begitu. Lah, harusnya ketika kita sudah tahu bahwa jejak rekam digital dalam sebuah alat yang canggih yang ada di depan mata antum semua yang hari ini kalian pegang itu tidak bisa dihapus, bahkan tetap bisa di backup lagi atau susah ya. Itu harusnya ketika antum mau posting, mau ngomong, mau ngetik, itu dipikir dulu. Jangan sampai itu tipu, salah ketik dan lain sebagainya, itu menjadi kebiasaan. Oh, itu salah, ini salah, ini salah. Itu jangan begitu. Maka biasakan berpikir dulu sebelum nge-share, dibaca ulang dulu sebelum di-share. Mau bertanya kepada ustadz, diteliti dulu baru di-share. Itu adalah adab dalam bermedia sosial. Tidak asal keburu-buru, asal kalimatnya nggak mudeng dibaca, antum baca sendiri saja kadang, ini apa ya maksudnya, malah antum sendiri yang nge-share, antum tidak paham. Nah, ini menjadi masalah. Maka sebaiknya berpikir dulu sebelum nge-share, karena orang-orang yang beriman itu senantiasa menggunakan akalnya dalam setiap tindak tanduknya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis At-Tirmidzi, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seorang laki-laki, ya begitu pula bagi seorang perempuan. Disebutkan laki-laki, seorang perempuan, para santriwati juga ikut tentunya. Sesungguhnya seorang laki-laki niscaya mengatakan sebuah kalimat yang dianggapnya tidak mengapa, padahal ia akan terjun kepada api neraka selama 70 sebab kalimatnya itu. Selama 70 tahun maksudnya, sebab kalimat yang dia ucapkan. Sekalipun kita menyampaikan ini biasa ya, oh ini nggak apa-apa, tapi ternyata itu adalah hal yang tidak baik, dan itu kita tidak berpikir dulu sebelum mengetik, sebelum menyampaikan. Hati-hati. Seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, yang mengungkapkan sebuah kalimat dari bercandaan, kita menganggap begitu, padahal kita mengucapkan yang ringan, enteng, mengetiknya karena kita sinyalnya gede, asal mengetik begitu saja, semuanya kita labrak, semuanya kita komentari tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Hati-hati, kita akan dijerumuskan ya ke dalam api neraka selama 70 tahun sebab kalimat yang kita ucapkan. Naudzubillah, subhanallah. Nah, silakan nanti dibuka dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2314. Ini sahih dan sangat menjadi perhatian bagi kita yang terbiasa bermedia sosial. Kemudian yang selanjutnya, jangan memposting yang bersifat pribadi. Maksudnya yang bersifat pribadi kita posting di ranah sosial, karena media sosial itu adalah ranah ditonton orang banyak. Kita curhat di Facebook, kita curhat di status, akhirnya dikomentari, kita akhirnya menyampaikan ke orang-orang, ngapain sih ngomentari status saya, ngapain kamu datang ke beranda saya, dan lain sebagainya. Itu yang salah siapa? Yang salah kita. Karena ranah media sosial itu baiknya tidak kita unggah, kita upload sesuatu yang sifatnya pribadi. Sesuatu yang sifatnya pribadi, kalau itu masalah berat, ya kita cukupkan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan online di kapan? Sepertiga malam terakhir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, langsung live bersama Allah Subhanahu wa taala di sujud antum. Silakan nangis, silakan bersedih, silakan mengeluh. Jangan mau nangis di live streaming, jangan mau nangis antum rekam, akhirnya antum upload, akhirnya banyak yang bertanya, kenapa menangis, kenapa mbak, kenapa mas, ada masalah apa, dan lain sebagainya. Ini sangat tidak etis. Ini harus
menjadi perhatian kita. Ya, ingat, media sosial ada ranah sosial. Masalah pribadi jangan kita upload, jangan kita unggah ke media sosial. Sesungguhnya cukup ya bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang tahu. Muraqabah kita dilatih. Ya, Allah saja yang tahu. Allah saja yang kita share kebaikan-kebaikan kita, masalah pribadi apalagi dan lain sebagainya terkait dengan pribadi, cukup hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tidak perlu kita harus share ke media sosial. Selanjutnya, jangan membuat cerita dusta. Ngarang itu ya banyak ya, dengan cerita atau dengan bentuk aplikasi kita buat chat, aplikasi fake chat begitu antara kita dengan siapa, atau buat video prank yang ngarang yang sifatnya adalah menakut-nakuti, membuat khawatir, atau hanya lelucon belaka. Nah, ini juga dilarang. Ya, di dunia nyata juga sama dilarang. Di media sosial karena alatnya itu sangat sangat mendukung, bisa jadi itu juga sangat-sangat dilarang. Wailul ladzina yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi orang yang bercerita lantas berdusta. Untuk apa? Membuat orang-orang tertawa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup hadis ini 3 kali. Wailun lahu, wailun lahu, wailun lah. Celaka bagi orang tersebut, celaka bagi orang tersebut, celaka bagi orang tersebut. Maka jangan sekali-kali berdusta, ngarang ya untuk bahan candaan, bahan tertawa ketika bermedia sosial. Ini saya kira menjadi beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam bermedia sosial. Semoga santri-santriku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di rumah ya betul-betul menjadi perhatian. Maka silakan nanti akan kita lanjutkan hari Senin pembelajaran kita secara online dengan pelajaran PJJ atau pelajaran jarak jauh yang sudah kita setting. Silakan dilanjutkan kembali dengan tetap menjaga adab-adab ya, dengan tetap menjalin komunikasi kepada teman-teman dengan baik, pilih kata-kata yang bijak, pilih kalimat-kalimat yang bagus, dipikir dulu sebelum disampaikan, tidak ada kedustaan-kedustaan. Insya Allah akan menjadi pembelajaran kita jarak jauh secara online di rumah akan bernilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih. Insya Allah antum semuanya kalau diniatkan betul-betul belajar, kedudukannya insya Allah sama. Antum berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum akan mendapatkan fadilah dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, sekalipun di rumah sinyal susah, kendala, HP bergantian sama adik, sama kakak, sama bapak, bahkan sama ibu ya, rebutan dan lain sebagainya, harus inilah baru mulai lihat makalahnya sudah disuruh ibu beli berambang ke warung dan lain sebagainya. Misalkan itu sebuah godaan yang luar biasa ketika antum semuanya di rumah. Lah ini ketika antum tetap hadapi, tidak punya alasan dan tetap bersisi kuku untuk semangat thalabul ilmi, saya tetap harus belajar, saya tetap harus belajar, malaikat akan mencatat bahwa antum betul-betul bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi. Nah, antum termasuk dalam hadis ini nanti. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan antum menuju jalan surga. Maka jangan bersedih, tetap semangat ya. Insya Allah apa yang kita alami hari ini adalah sebuah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa.
Pembelajaran bagi para asatid, pembelajaran bagi antum, ada ribuan bahkan jutaan hikmah. Siapa yang paling banyak mengambil hikmah, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Tetap semangat, pesan dari Ustadz, jaga kesehatan dengan baik. Ingat rambu-rambu yang sudah Ustadz sampaikan di ma'had, jangan keluar rumah kecuali hal yang penting. Ketika keluar rumah tetap cuci tangan dan bersih-bersih. Ketika membantu ketika di rumah harus banyak-banyak birrul walidain, membantu keluarga. KBM antum hanya sampai zuhur, itu pun hanya 2 jam pelajaran. Sisanya masih banyak waktu panjang untuk membahagiakan orang tua antum. Buktikan kepada orang tua antum kalau antum adalah anak pesantren, anak yang berbakti, anak yang paling dekat dengan Islam, maka Islam harus terwujud dalam bentuk birrul walidain kepada kedua orang tua antum. Saya kira cukup. Jazakumullah khairan katsiran. Ustadz senantiasa kangen kepada antum semuanya, santri-santri sekalian dan santriwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam buat keluarga. Hadza minni astaghfirullahaladzim. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.